Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi, Pos Indonesia juara, akhlak pasti bisa. Apa kabar insan Pos Indonesia dimanapun Anda berada? Kami harapkan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mematuhi protokoler kesehatan. Dan kami harapkan juga seluruh insan Pos Indonesia untuk tetap menerapkan nilai-nilai akhlak sebagai nilai utama budaya perusahaan agar kinerja kita dapat menghasilkan kinerja terbaik bagi perusahaan tercinta Pos Indonesia. Di kesempatan hari ini, kami akan menampilkan BOD Message yang merupakan edisi ketiga, dan saya Rizky Nurdiansah dari Culture Squad Akhlak Kantor Pusat kali ini akan menghadirkan salah satu direktur dari PT Pos Indonesia yang telah hadir, yaitu Direktur Bisnis Kurir dan Logistik. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Siti Horyana atau dipanggil dengan Ibu Ana. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Sehat walafiat ya, dan tetap semangat ya Bu ya? Pasti dong. Iya pasti. Dan kami akan membacakan kurikulum vitae Ibu terlebih dahulu. Nama lengkap Insinyur Siti Horyana MMT, lahir di Magetan tanggal 28 Mei tahun 1970. Menempuh pendidikan terakhir, Magister Manajemen Teknologi S2 Institut Teknologi 10 November, dan sebelum di Pos Indonesia, jabatan terakhir sebagai Consumer Service Director PT Telkom dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dan personal achievement telah meraih penghargaan Gold Winner for Female Executive of the Year, Consumer Service More than 2,500 Employee. Dan suatu kebahagiaan serta kebanggaan beliau telah bergabung dan hadir menjadi bagian dari keluarga besar PT Pos Indonesia Persero. Baik Bu Ana, selamat datang kembali kami ucapkan dan terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang dengan kami dari tim Squad Akhlak Kantor Pusat. Baik Ibu, kurang lebih selama 3 bulan Ibu bergabung di PT Pos Indonesia ini, bagaimana pandangan Ibu tentang pencapaian kinerja kurir, bisnis, dan logistik yang telah diraih perusahaan? Capaian tersebut apakah sudah sesuai dengan target dan potensi pasar yang ada? Terima kasih Mas. Jadi menarik ini. Jadi kawan-kawan semuanya ini tentu informasi yang pasti menjadi area-area topik yang hangat ya. Karena saya baru join 3 bulan di Pos yang luar biasa, perusahaan yang luar biasa yang ternyata secara korporasi ini the only one company yang sudah 274 tahun. Jadi ini jadi challenge yang luar biasa. Bagaimana saya 3 bulan melihat perkembangan dari Pos, di mana saya 3 bulan join di dalamnya. Nah teman-teman gini, industri ini industri yang sangat menarik. Jadi Pos ini masuk di dalam industri yang sangat menarik karena Pos ini masuk ke industri postal, kurir, logistik, nah financial tentunya. Nah ini adalah industri-industri yang kalau boleh dibilang sekarang adalah industri yang sangat-sangat bertumbuh. Karena marketnya luar biasa besar dan challenge-nya luar biasa karena ini adalah era pandemi yang dimana kita tahu persis justru industri inilah yang bertumbuh di era di mana orang lain sulit, di era di mana korporasi lain sulit. Nah inilah saya mengatakan ini luar biasa menarik. Jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana achievement sampai dengan saat ini, kawan-kawan saya share sedikit ya. Market share-nya gede banget, market size-nya gede banget. Pos baru masuk, di mana market share-nya Pos ini masih boleh dibilang, saya bilang masih kecil. Sehingga inilah justru yang menjadi challenge. Bagaimana 3 bulan ini bisa kita siapkan untuk membawa Pos ini benar-benar memasuki era di mana era itu harus bisa masuk ke dalam industri di mana industri ini bertumbuh luar biasa. Sehingga 3 bulan ini boleh dibilang bahwa ini adalah preparation yang luar biasa untuk menyiapkan Pos mampu bertumbuh kembali, mampu memenangkan kembali, dan mampu meraih hatinya customer supaya Pos ini menjadi salah satu yang menjadi prefer customer untuk memilih baik itu kurir, baik itu logistik maupun financial. Nah inilah menariknya. Jadi kalau achievement ya baru 3 bulan ini belum begitu tampak, tapi saya punya confident level yang bagus. Terus terang kawan-kawan, yang ini saya share juga. Saya meyakini bahwa Pos itu bisa survive, Pos ini bisa bagus. Dan saya yakin dengan soliditas yang luar biasa yang dibangun selama ini
dengan pasukan lebih dari 20.000, dengan tim yang luar biasa dari Aceh sampai dengan Papua, kita bisa memenangkan kompetisi di era yang sangat luar biasa, kompetisinya ketat. Dan itu yang saya bisa share saat ini. Nanti kita lihat lagi 3 bulan mendatang seperti apa, tapi poinnya adalah kita punya confident level yang bagus untuk memenangkan industri ini dengan baik. Itu, luar Mas. biasa Ibu, ini memiliki optimisme yang tinggi ya terhadap bisnis kurir dan logistik tentunya. Dan kita akan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap pencapaian kinerja tersebut, Ibu. Ya, jadi terima kasih. Ini juga pertanyaan yang luar biasa nih. Jadi apa yang mempengaruhi kan itu posisinya. Jadi kawan-kawan semua saya share sedikit ya. Industri ini challenging karena secara market itu angkanya luar biasa, dan boleh dibilang bahwa industri ini semakin kita berada di era kesulitan, tapi justru pertumbuhannya luar biasa. Banyak sekali korporasi yang hilang pada saat situasi sekarang ini, tetapi justru industri yang kita masuki ini adalah justru industri yang bertumbuh. Nah, tentunya faktor-faktor itu apa ya? Ini kan kita di challenge luar biasa untuk masuk di era yang sangat-sangat harus masuk ke digitalisasi. Kita tahu pada saat semua orang membutuhkan pelayanan dengan mudah, dengan cepat ya, kemudian dengan hal-hal yang tentunya sangat membuat nyaman masyarakat. Apa yang bikin nyaman masyarakat? Ya dia pasti pengen semuanya bisa dilakukan one stop services dari rumah. Karena eranya sekarang seperti ini. Jadi banyak hal kegiatan-kegiatan yang masyarakat inginkan pasti itu benar-benar mereka membutuhkan pelayanan yang bagus. Nah, inilah challenge kita. Jadi salah satu kalau saya mengatakan apa key success-nya untuk bisa kita survive sekarang. Satu pastinya people. Kita ini punya 20.000 pasukan lebih. Nah, kina faktor people ini menjadi salah satu penentu yang harus kita perjuangkan. Orang-orang yang sangat luar biasa, punya culture yang luar biasa bagus. Nah, yang kedua adalah siap memang untuk kita migrate ke digital. Karena ini sudah bicara culture digital, udah nggak bisa lagi kita mendinai situasi di mana masyarakat memang membutuhkan hal-hal yang sangat mudah, murah, dan bisa diakses dengan sangat gampang, tapi semua lainannya bisa dilakukan dan itu tepat gitu posisinya. Saya mengatakan tepat karena kebutuhannya memang kalau dia butuh 1 jam, ya 1 jam harus tuntas. Kalau dia butuh malam hari, ya malam hari harus tuntas. Nah, inilah era-era di mana kita dituntut untuk bisa digital services kita jalan. Nah, inilah sehingga saya nomor 2 mengatakan memang harus goes digital. Mau nggak mau seperti itu. Nah, ini saya pakai kaos Kiposin aja ya. Ini juga salah satu kita mendorong untuk digitalisasi karena kita mendorong service kita itu digital. Inilah kita bilang bahwa ini services kurir secara digital yang harus mau emas kita lakukan supaya apa masyarakat yang membutuhkan layanan pos dengan mudah tinggal dia masuk ke Kiposin aja, everything can do. Jadi semuanya bisa dia tuntaskan di situ. Nah, inilah yang the second yang saya berharap benar-benar ini terjadi di pos ini. Nah, tentunya dari ujung Aceh sampai Papua bisa melakukan dengan baik. Bahkan salah satu yang menjadi salah satu challenge kita ke depan juga, karena kita kan mendeklar bahwa pelayanan pos ini tidak hanya untuk domestik, included di dalamnya internasional. Jadi the only one korporasi yang kita bicara pos ini punya capability untuk masuk ke 228 negara, dan kita member daripada UPU yang kita masuk ke dalam 192 negara, yang ini adalah member yang benar-benar harus ada standarisasi services, maka mau nggak mau memang harus servicesnya adalah digital. Nah, inilah yang kita dorong. Ini key sukses kedua yang memang harus kita lakukan semuanya sehingga masyarakat kalau menggunakan kita bisa dengan mudah di tracking, di tracing sampai di mana dan lain-lain, kapan akan nyampe, siapa yang melakukan dan lain-lain. Inilah wujud transparansi juga atas layanan kita. Nah, tentunya yang ketiga ya ini saya mengatakan key sukses kita yang ketiga adalah bagaimana culture kita ke depan ya. Jadi ini bicara kembali ke culture ke depan. Budaya ini harus menjadi salah satu kunci juga kita ke depan. Culture yang siap untuk melihat challenge yang luar biasa ini tadi. Jangan sampai kita punya culture yang culture loser. Tapi culture kita adalah harus culture untuk menjadi the winner. Nah, inilah saya mengatakan tadi people,
Kedua, kita memang harus go digital. Yang ketiga adalah good culture ya. Ini ya yang saya mengatakan sekarang ini harus kita persiapkan. Itu saya pikir saya share kali ini ke kawan-kawan supaya kita benar-benar masuk di era yang benar-benar challenging, tapi era ini yang kita harapkan justru membawa pertumbuhan yang luar biasa bagus untuk POS ke depan. Ya, itulah tadi faktor-faktor yang memang menjadi key success factor antara lain people, digital, dan culture yang harus kita terus kembangkan di PT POS Indonesia dalam masa transformasi ini. Dan berikut harapan arahan Ibu kepada seluruh karyawan PT POS Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang menyaksikan hari ini agar kita bisa meningkatkan kinerja kurir dan logistik di tahun 2021 ini agar pertumbuhan double digit dapat terpenuhi. Bagaimana, Bu? Ya, terima kasih nih balik lagi. Ya. Jadi sangat menarik. Jadi kalau saya buat kawan-kawan seluruh tim POS dari ujung Aceh sampai dengan Papua, termasuk kalau ada tim kita yang ada di luar. Jadi saya memang sangat punya harapan besar ke kawan-kawan untuk kita bersama-sama together to change ya, bersama-sama kita berubah. Bersama-sama kita memastikan POS ini lari dengan kencang, bersama-sama kita memastikan bahwa kita bisa memenangkan kompetisi ini dengan luar biasa. Nah tentunya memang kita harus paham sekali tentang, balik lagi saya berharap semuanya, jadi semua tim, semua karyawan POS paham tentang customer dengan baik. Karena kalau kita memahami customer kita dengan baik, maka kita bisa mendeliver layanan dengan lebih baik. Nah, ini yang nomor satu adalah pahami customer kita dengan lebih baik. Itu posisinya. Kemudian kan kita tahu nih customer kita itu ada customer yang ada di segmen retail, customer di korporasi, customer di segmen wholesale. Nah, ini yang harus kita juga pahami. Apa yang diinginkan oleh customer kita baik itu di segmen retail, di segmen korporasi maupun wholesale, supaya kita mampu mendeliver dengan baik. Nah kemudian yang kedua, saya memang berharap sekali teman-teman, karena ini adalah hal yang harus kita perjuangkan sama-sama, maka memang kita harus serentak bergeraknya. Jadi kalau kita bicara dari Aceh sampai dengan Papua, kalau kita bicara bagaimana kompetitor kita pada saat ini, yang tadi yang nomor satu kita paham customer, kita juga harus paham tentang kompetitor. Nah, bagaimana kompetitor kita bergerak, nah kita harusnya lebih bagus daripada kompetitor. Jadi beyond daripada apa yang sudah diberikan kompetitor, harusnya semua kita bisa lakukan. Nah, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Nah, inilah yang terus harus kita lakukan. Jadi pahami kompetitor kita juga pergerakannya seperti apa supaya kita mampu survive di dalam industri ini. Nah tentunya yang ketiga, saya memang ngajak semua teman-teman untuk selalu menangkap tentang the future bisnis kita. Jadi kita pikirkan bukan hanya jangka pendek saat ini, tapi bagaimana kita berpikir 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, karena kita berharap POS ini tetap ada event 100 tahun lagi. Jadi benar-benar ayo kita sama-sama berbuat secara luar biasa baik untuk memberikan semuanya, karena apapun yang kita lakukan ini benar-benar kita harapkan memberi impact yang luar biasa besar. Jadi kalau ibarat POS ini ibarat armada yang gede, ini kalau goyangannya aja luar biasa lincah gitu ya, karena ini armada yang besar sekali. Karena goyangannya lincah, ini benar-benar the giant dancing yang luar biasa. Jadi impact untuk masyarakatnya akan luar biasa. Impact untuk negara yang kita cintai akan luar biasa. Nah inilah saya mengajak kawan-kawan semuanya, ayo kita serentak. Karena kita berharap ini the giant dancing yang akan membawa impact luar biasa untuk Indonesia. Nah ini kawan-kawan saya ajak sama-sama, ini 2021 tahun yang luar biasa. Dalam berbagai perspektif kita tahu tahun ini luar biasa gitu. Jadi kita juga harus lakukan semuanya dengan sangat luar biasa. Itu saja yang saya ajak kawan-kawan semuanya, bersama-sama pahami customer dengan baik, bersama-sama pahami apa yang sudah dilakukan kompetitor supaya kita bisa memberikan jauh lebih baik daripada apa yang sudah dilakukan kompetitor. Dan kita mikirkan 5-10 tahun mendatang, ini adalah kalau kita melakukan serentak secara bagus banget, maka kita bisa pikirkan POS ini bisa sangat bagus
Dan bahkan kalau saya berharap 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi ini tetap korporasi yang luar biasa hebat. Itu teman-teman. Luar biasa jawabannya, dan tentunya Bu Ana sangat mengedepankan for the future, dan dimana ini harus kita support dari seluruh kalangan, baik dari kalangan generasi milenial ataupun kolonial ya, untuk bahu-membahu bagaimana memajukan perusahaan kita tercinta agar tetap survive ke depannya. Dan tentu kita saat ini telah menerapkan tema prioritas perbaikan perilaku, yaitu integritas, kemudian care dan execution. Bagaimana menurut Ibu perbaikan perilaku ini berpengaruh terhadap bisnis kurir dan logistik khususnya? Ya. Tadi saya di awal bilang bahwa kalau kita ini kenapa harus fokus dengan apa yang saat ini kita lakukan, people, kemudian kita harus goes digital, kita juga harus memikirkan ke depan, gitu posisinya, karena the future business kita harus kita selamatkan. Jadi kembali, kalau kita masuk di area di mana kita harus memikirkan integrity, kita harus menjalankan integritas dengan baik, kita harus melakukan caring dengan baik, dan pastinya kita harus melakukan ini model-model eksekusi yang memang harus eksekusi yang luar biasa. Makanya tadi saya berharap the giant dancing-nya tadi luar biasa, ini adalah eksekusi ini sebenarnya. Jadi nggak bisa eksekusi itu satu, tetapi benar-benar kita berharap ini gajah yang luar biasa bisa dancing dengan bagus. Nah, kembali yang tadi kawan-kawan, kenapa kita juga harus goes digital? Salah satu adalah memberikan transparansi, tapi lebih dari itu adalah ini adalah wujud transparansi yang diberikan, bahwa POS bisa memberikan yang benar-benar ini adalah transparansi yang akan bisa dilihat langsung oleh masyarakat dan customer. Nah, kembali kalau di dalam kita, integritas itu adalah salah satu hal yang mandatori pastinya. Kita harus benar-benar menjalankan semua apa yang kita lakukan tadi dengan berintegritas. Jadi kalau saya balik dulu ke culture kita, jadi akhlak yang harus kita dengungkan, kita harus jalankan dengan baik. Jadi ada nomor satu, kita bicara amanah. Bagaimana kita menjalankan sebuah amanah dengan baik, kan gitu. Bagaimana kita memastikan bahwa amanah pekerjaan ini kita jalankan dengan baik. Kalau kita orang Muslim pasti berharap apapun yang kita lakukan itu pasti itu adalah bagian dari ibadah kita. Karena ini adalah bagian dari ibadah kita, maka lakukanlah dengan baik. Kemudian kalau kita bicara integritas, itu once off daripada itu juga. Jadi bagian di mana kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita berikan yang terbaik tadi. Nah, inilah model-model yang memang harus kita terus kita lakukan. Makanya konsep integritas ya, konsep integritas ini benar-benar harus hadir dari paling dasar setiap individu, setiap employee yang ada di POS, included di dalamnya semua ekosistem yang berkolaborasi dengan POS. Jadi partner-partnernya POS, semua pihak yang berkolaborasi, ini juga harus berintegritas. Jadi nggak bisa hanya partial yang kecil. Integrity memang harus kita perjuangkan sama-sama. Nah, ini dan nggak boleh ada isu di dalam integritas ini. Jadi nggak boleh ada isu di dalam integritas ini. Inilah salah satu yang harus kita kedepankan di dalam kita bicara bisnis. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang nomor 2 ini saya mengatakan adalah kembali ke akhlak lagi nih. Kembali ke akhlak, saya selalu bilang ke kawan-kawan, ada faktor-faktor kunci yang perlu kita leverage di era yang sekarang ini. Jadi salah satunya saya mengatakan kita ini harus benar-benar bukan hanya amanah nih, tapi bagaimana kita harus benar-benar ini kita adaptif. Ingat, kompetitor larinya luar biasa, jadi kita jangan tergagap-gagap, kita jangan kaget dengan adanya perubahan. Jadi adaptif itu adalah agility yang harus kita bangun. Kita nggak boleh terkaget-kaget, orang lain sudah melakukan ini, pihak lain sudah melakukan ini. Nah, inilah adaptability yang harus kita bangun. Jadi tidak boleh kita kaget-kaget dengan perubahan, tapi bagaimana kita punya capability untuk everyday changing. Ya, karena kalau kita sangat adaptif, apa yang terjadi? Kita menjadi sangat punya inovasi, ya selalu ada inovasi. Yang harapannya inovasi itu memang akhirnya memberikan pelayanan yang bagus yang jauh daripada yang kompetitor berikan. Nah, inilah yang kita tadi. Jadi kita dorong semua tim untuk benar-benar dia itu punya adaptability yang tinggi, itu posisinya. Nah, satu lagi saya mengatakan tadi, balik lagi kembali seperti integrity, bahwa ada faktor juga namanya loyalitas.
ya. Dimana loyalitas itu bukan hanya kita bicara loyal kepada atasan, tapi how big contribution. Jadi seberapa besar dia berkontribusi. Jadi lebih kita tekankan kontribusi positif untuk company. Jadi makna loyal itu bagaimana dia benar memberikan kontribusi yang bagus untuk korporasi kan gitu. Bagaimana dia memberikan kontribusi yang bagus untuk Indonesia. Bagaimana dia memberikan kontribusi yang sangat bagus untuk masyarakat. Nah inilah yang kita dorong. Supaya dia semakin banyak berkontribusi, semakin banyak dia memberi, pasti akan semakin banyak dia dapatin, itu posisinya. Jadi kawan-kawan jangan ragu untuk berikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Nah inilah yang kita dorong sama-sama untuk memastikan kembali yang tadi adalah eksekusi juga ini posisinya. Semakin banyak kita berkontribut, otomatis kita eksekusi levelnya harus sangat strong kan gitu ya. Jadi inilah yang saya harapkan. Jadi faktor yang pertama integritas sudah pasti, harus amanah ini kan gitu. Kita harus care kan gitu, benar-benar harus care. Karena apa? Apapun yang kita lakukan tadi, benar-benar ini kan beyond daripada apa yang dilakukan ekspektasi daripada customer kita. Jadi caring kita itu jangan caring hanya inward looking, tapi whole care. Itu benar-benar caring untuk konteks kacamata customer. Nah ini yang harapan kita, kenapa seperti itu? Karena kita pengen 100 tahun lagi ada. Kita pengen market share kita bertumbuh. Kita pengen benar-benar pertumbuhan double digit terjadi. Jadi caringnya akan mendorong ke sana. Jadi integritas yang dorong supaya dia benar-benar amanah. Konsep dia harus sangat care supaya benar-benar kita memberikan tadi yang bagus supaya apa? Market share kita bertumbuh. Nah, eksekusi level is a must kan gitu. Salah satu yang mendorong tadi the big giant dancing itu kan eksekusi nih bicaranya. Ini mana kita benar-benar lincah. Nah, kalau kita bicara kembali yang akhlak, ini adalah adaptability yang harus kita bangun. Nah, ini ya posisinya saya benar-benar ini tahun yang luar biasa. Jadi benar-benar ayo integritas ini kita bangun dengan sebaik-baiknya dan termasuk bukan hanya employee tapi seluruh surroundingnya juga. Yang kedua, bagaimana benar-benar kita mendorong supaya care kita ini, care yang bisa menumbuhkan 100 tahun lagi pertumbuhan untuk bisnis ini. Jadi benar-benar beyond daripada customer harapkan, dan beyond daripada apa yang kompetitor sudah berikan, kita lebih baik, harus lebih baik dengan mereka. Yang tentunya ya eksekusi tadi, ya harus rentak ini. 20.000 lebih pasukan. Saya pikir ini is a big number yang akan punya impact luar biasa. Jadi kalau semuanya melakukan eksekusi dengan bagus, dan kita bicara kembali ke dalam, kalau kita balik lagi loyal kita. Loyal di dalam akhlak itu adalah contribution positif. Jadi memberikan benar-benar kontribusi positif. Nah, eksekusi harus dijalankan, sehingga saya meyakini dengan budaya kita saat ini, dan apa yang benar-benar kita perjuangkan sama-sama, maka kita akan benar-benar memberikan satu movement luar biasa bahwa POS Indonesia akan sangat bisa bagus ke depan. Dan tentunya ini juga menjadi mimpi kita bersama, ini akan tetap ada 100 tahun lagi, even 1000 tahun lagi. Itu, Mas. Amin. Menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Bu Ana tadi, apa yang kita berikan itu yang akan kita terima. Jadi Insan POS Indonesia sekarang jangan sampai santai-santai lagi ya Bu, kita harus gas terus di gigi 4 kalau perlu gigi 5 nih untuk mencapai apa yang diharapkan oleh perusahaan. Dan pertanyaan terakhir Bu, di POS Indonesia mungkin sekarang banyak sekali generasi muda yang memegang jabatan dan juga manajer mungkin beberapa kantor. Apa harapan Ibu di tengah persaingan kompetitor yang semakin tinggi yang Ibu tadi ungkapkan adalah kita harus paham kompetitor, paham juga keinginan customer, bagaimana Ibu? Ya ini terakhir nih saya benar-benar punya pesan untuk anak-anak muda di POS Indonesia. Kita tahu nih anak muda itu anak yang luar biasa, dan banyak hal yang bisa benar-benar dilakukan di era sekarang itu oleh memang anak-anak muda. Kalau kita bicara kembali ke generasi muda saat ini, ya, apalagi yang ada di POS ya, the future leader kita itu ada di tangan mereka. Harapan besar POS Indonesia itu ada di tangan mereka. Dialah yang akan menjadi leader-leader masa depan. Jadi kalau kita tadi berharap perusahaan ini harus tetap ada 100 tahun lagi, even 1000 tahun lagi, maka berikan porsi terbesar kepada anak muda.
ya, untuk membuat perubahan secara besar-besaran. Berikan porsi besar kepada anak muda untuk membuat perubahan besar-besaran. Dan karena dialah the future leader kita. Jadi kembali kalau saya benar-benar punya mimpi besar bahwa anak-anak mudanya POS adalah anak-anak muda yang hebat-hebat. Dan saya meyakini anak-anak muda POS itu adalah anak-anak muda yang luar biasa hebat. Jadi anak-anak muda, jadi pesan ini anak muda, apalagi yang sudah menjadi kepala kantor, ini pasti saya berharap dialah the real CEO untuk areanya, ya, namanya the real CEO di areanya. Maka di tangan Andalah itu perubahan besar akan terjadi. Jadi role model, seorang figur anak muda yang luar biasa hebat, role model untuk POS Indonesia, role model bahwa dia akan membawa perubahan-perubahan, membawa bisnis ini semakin hebat. Nah, inilah role model anak muda POS yang kita harapkan. Jadi kembali karena ini adalah saya melihat secara keseluruhan milenialnya POS ini juga besar, banyak. Jadi kalau coba kita bayangkan kalau semua kantor POS dipimpin oleh anak-anak muda, akan sangat luar biasa POS Indonesia ini. Jadi kalau ada pilihan, nah ini kita seperti apa yang dilakukan, yang pernah disampaikan juga oleh Bung Karno. Kasih saya 10 pemuda, ya, maka saya akan bikin perubahan untuk Indonesia. Nah ini sama nih. Kita dengan jumlah anak muda ini, ya ini tadi Pak Bung Karno bicara Indonesia. Nah kita bicara POS. Okay. Orang-orang POS, anak-anak muda POS yang hebat-hebat, kasih kesempatan paling besar kepada anak-anak muda POS, maka kita yakini POS Indonesia ke depan akan sangat luar biasa. Dan kawan-kawan, saya bicara ini kepada seluruh karyawan POS, jangan ragu, gitu ya, jangan ragu untuk kasih kesempatan kepada anak-anak muda yang hebat-hebat ini untuk berkarya. Kasih, ini adalah hal momentum yang perlu, jangan tunda lagi, gitu ya. Kalau saya mengatakan jangan tunda, kasih kesempatan terbesar anak-anak muda POS Indonesia untuk berkarya hebat, karena kita yakini dia yang akan jadi ujung tombak kita, the future leader kita untuk POS Indonesia ini akan luar biasa, dan kita yakini bahwa POS akan sangat hebat di tangan anak-anak muda. Wow, itu adalah pesan yang mendalam dan juga sekaligus sebagai motivasi kita untuk menambah semangat kerja kita, dan khususnya lagi bagi rekan-rekan muda generasi POS Indonesia yang saat ini memegang kepala kantor ataupun manajerial. Baik Bu, ini rasanya percakapan kita dibatasi dengan waktu. Kalau tadi Bu Ana sempat bilang kalau tidak dibatasi waktu bisa sampai dengan 3 jam ya Bu ya. Dan mungkin ada pesan terakhir Bu? Oke, ini pesan saya terakhir untuk semua insan POS Indonesia yang sangat saya cintai. Ayo sama-sama kita bawa POS Indonesia ini benar-benar menjadi POS Indonesia juara. Dan ayo benar-benar kita perjuangkan POS ini memenangkan kompetisi yang luar biasa dahsyat saat ini. Dengan kita bersama-sama, kita yakin bahwa POS Indonesia benar-benar bisa survive. Kita bisa yakini, kita harus sama-sama untuk ini benar-benar korporasi yang kalau saya bicara tadi, dancing giant tadi terjadi, supaya POS benar-benar memenangkan di era yang sangat serba berat ini, dan kita benar-benar bisa menumbuhkan market share kita memastikan 100 tahun harus terjadi, dan benar-benar kita harus memastikan bersama-sama bahwa ke depan hanya satu-satunya POS Indonesia yang benar-benar menjadi juara di Indonesia di dalam industri kurir, logistik, postal khususnya, dan tentunya industri finansial di Indonesia. Nah inilah yang kita perjuangkan sama-sama kawan-kawan. Jadi kita harapkan benar-benar dalam durasi yang tidak terlalu lama, kita perjuangkan sama-sama. Tahun ini kita dorong benar-benar kita mampu memenangkan kompetisi ini, dan ayo benar-benar kita dorong menjadi POS Indonesia juara. Jadi salam dari saya, salam POS Indonesia juara. Satu lagi saya selalu mengatakan kawan-kawan, kita pasti bisa, pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum mengakhiri, kita akan sama-sama yell terlebih dahulu untuk seluruh insan POS Indonesia bisa mengikuti POS Indonesia juara. Akhlak pasti bisa. Akhlak pasti bisa. Akhlak pasti bisa.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih sekali lagi dari Culture Sama-sama. Squad Kantor Pusat atas kehadiran Ibu dan sangat menginspirasi sekali khususnya bagi kita semua dalam menambah semangat kerja kita di tempatnya masing-masing. Semoga semua harapan dari manajemen PT Pos Indonesia bisa terlaksana dengan baik. Dan saya Rizky Nurdiansyah undur diri, kembali lagi nanti pada edisi yang keempat di BOD Message selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.